Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kami kembali dalam acara Peluang Usaha. Dalam program ini pemirsa dapat insya Allah mendapatkan informasi mengenai peluang-peluang usaha apa saja dan tips trik dalam kita berusaha menjadi entrepreneur. Bersama saya Deden Dirman dan rekan saya Fauzi Roni. Apa kabar Mas Deden? Alhamdulillah baik. Sukses selalu. Sukses. Harus sukses. Ya. Harus sukses. Oke pemirsa, nanti kita akan bicarakan apa-apa saja, peluang-peluang apa saja dan tips apa saja yang dapat pemirsa lakukan, kerjakan dalam menempuh usaha pemirsa sekalian, bisnis usaha pemirsa sekalian. Kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, dalam peluang usaha ini apa yang kita bicarakan nih Mas? Nah, tadi saya ini melihat ada sesuatu yang menarik hati sebenarnya Mas Deden. Apa tuh? Dalam secangkir gelas itu tadi. Kebetulan saya memang tidak minum kopi Mas Deden. Jadi Ini kopi ini itu kayaknya menarik ini perhatian saya dari tadi. ya, kopi ini langsung saya dapatkan dari Blora. Oh, Blora. Iya, ini saya dapatkan dari pengusaha sukses kopi di sana. Oh, gitu. Ya, kalau kita lihat dia itu tadi seorang karyawan ceritanya. Kemudian dia bosan jadi karyawan dan dia jadi sekarang pengusaha kopi. Hanya kopi loh. Hanya kopi ya. Dan itu kopi menurutnya istimewa. Nah, istimewanya di mana Mas Nah, Deden? Pertama adalah kopinya itu dia membeli biji kopi Biji kopi. itu dari kopi yang berkualitas. Sama dia disangrai sendiri dengan bahan bakar kayu jati. Itu katanya menurutnya itu beda dengan yang lain. Dari segi aroma juga dan rasa mungkin Mas. Betul. Dan itu bukan kopi-kopi biasa ya, kopi-kopi yang sudah Bukan kopi saset itu bukan, bukan. Memang disangrai sendiri, dia tumbuk Berarti sendiri. dia bubuk-bubuknya hasil olahan Olahan sendiri. sendiri. Home Itu industry. istimewanya di situ. Pada hasilnya dengan kopi-kopi dengan warung-warung biasa ya, warung kecil biasa ya. Tapi mendapat penghasilan seperti itu. Dan dia omsetnya per hari bisa 4 juta Mas. Nah, saya dengar juga per hari 4 juta. Kalau Saya dia- dengar dia ternyata mantan karyawan sebuah bank katanya. Nah, itu dia istimewanya. Padahal Luar jauh. biasa. Kenapa bisa seperti itu ya? Istilahnya. Mungkin bisa Itulah. diceritakan Mas Deden. Nah, itulah mungkin dia terinspirasi dan mungkin kekecewaannya ya. Karena mungkin banyak bank konvensional atau bank-bank yang sudah tidak sehat dengan dia banyak soalnya seperti kayak gitu Mas. Banyak ya Banyak kisah-kisah sudah sukses yang macam seperti itu. Bapak Winarno ya mungkin. Nah, itu. Bapak Winarno ya. Kenapa di Pak Winarno juga tadi ini malah di bank yang sudah Yang levelnya sudah sudah tinggi ya kan. Settle lah ya. Settle tiba-tiba dia jadi usaha herbal seperti itu kan. Nah, ini usaha kopi dan dia sukses di situ. Dan dia dari umurnya juga sangat muda Mas. Sangat muda sekali. 28 tahun. Itulah mungkin bisa Jadi inspirasi bagi pemirsa di rumah Iya, betul. bahwa dari hal kecil itu bisa jadi peluang usaha jika kita bisa menciptakan keunikan dari produk-produk yang kita. pertama itu apa? Penentuan lokasi sebenarnya Mas. Penentuan lokasi. Lokasinya yang tepat. Ya. Seperti apa Mas Deden? Kalau yang dilakukan oleh Pak Ya, ini. dia lokasinya itu katanya menurutnya di alun-alun, ya kan. Di tempat, memang di daerah dia itu di daerah Blora itu memang banyak pencinta kopi. Di tempat lokasinya ini di suatu lokasi yang bagus strategis dan satu lagi nyaman. Mungkin nyamannya itu ya biasanya kalau nyaman itu tempatnya tuh cozy ya, Iya. santai buat Teduh ngobrol gitu enak, ya. teduh mungkin di bawah Di bawah kanopi gitu ya, atau pohon. gitu yang ya comfortable lah. Nah, dan juga satu lagi Apa itu? harganya yang terjangkau. Pasti ya, karena masyarakat Indonesia masih melihat dari sisi harga. Betul. Enak dan kalau bisa lebih murah dong. Iya, gitu. enak dan murah itu Enak dan murah. cari. Itulah Indonesia banget. Nah, Indonesia banget. Baik. kira-kira apa lagi tuh Mas yang Nah, kalau saya ada ini Mas Deden, peluang usaha aksesoris. Cuman memang ini lebih banyak ditujukan kepada para wanita, Mas Deden. Para wanita, biasalah wanita kan memang untuk urusan tampilan itu sangat memperhatikan. Pasti. Karena ya mungkin memang seperti itulah wanita. Makanya memang Banyak soalnya seperti itu. Nah, ini coba saya sedikit ceritakan mengenai artikel yang ada dalam segmen kali ini. silakan. Ya, jadi
pilihan aksesoris wanita. Ini berita kita sadur dari UKM Jogja, Mas Deden. Nah, jadi saat ini kan trennya banyak wanita berhijab nih. Nah, ternyata tidak hanya berhijab saja, ada aksesoris lain yang bisa digunakan atau dipakai oleh para wanita agar lebih comfort dianya. Selain tentu lebih sedap dipandang lah ya. Iya betul. Tentunya dengan tidak melanggar syar'i juga gitu. Ini jadi sebuah peluang baru sebenarnya, Mas Deden. Jadi sasaran target pasarnya adalah para wanita yang berjilbab, tetapi dia juga ingin tampil trendy. Nah, peluang aksesoris, bisnis aksesoris bisa masuk dari situ. Iya. Karena peluang di bidang wanita di bidang aksesoris tapi khusus untuk wanita berhijab kan relatif masih sedikit lah ya di Indonesia. Nah, ini bisa jadi sumber inspirasi juga bagi pemirsa di rumah, ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu dan anak-anak mahasiswi yang ingin mencari kesibukan di sela-sela kuliahnya, itu bisa mencoba alternatif berbisnis aksesoris. Ya, tapi Badandun sekarang ini adalah aksesoris itu dari bahan-bahan yang tidak kita duga. Iya, yang Dari kecil-kecil. bahan-bahan yang kecil-kecil dan banyak dari bahan-bahan yang memang sudah jadi sampah. Dan jangan salah, Mas Deden, di kebanyakan pasar biasa, misalnya pasar kita ada di kecamatan nih, pasar kecamatan, itu juga banyak menjual bahan untuk aksesoris. Jadi misalnya ada kayak misalnya karet yang buat gelang nih, itu jadi kita sudah tinggal beli, misalnya setulusin, udah, dan dia juga menjual bahannya, kayak semacam batu-batuan kecil, tinggal dimasukkan saja, kemudian diikat, udah jadi bisa dijual, dikemas yang rapi. Nah, bisa kita dipasarkan ke sekolah-sekolah, SMP, SMA. Jadi istilahnya bahan baku sudah ada, kita tidak perlu mencari, marketnya sudah ada, tinggal kita bermain di konsep saja. Apa nih keunikannya? Mungkin dari nama, brandingnya, bikin aja aksesoris apa gitu kan. Brand-brand besar semacam DC itu kan dia memperkuat di brandnya sebenarnya. Produknya sebenarnya sama semua. Kalau menurut saya maksudnya DC, LV itu kan sama semua. Jual sepatu juga itu kan. Apa bedanya dengan merek-merek di Indonesia? Tapi mereka bisa mengemas brandnya sedemikian rupa, sehingga yang mahal kalau dalam pandangan saya kan, yang mahal bukan produknya sebenarnya, brandnya yang mahal. Iya enggak? Dia mereka menggelontorkan miliaran rupiah hanya untuk memperkuat brandnya. Seperti itu mungkin saja. Nah, jadi mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa menangkap peluang apa yang ada di sekitar kediaman atau tempat tinggal dan jadikan itu sebagai sebuah market baru bagi bisnis Anda. Itu sebenarnya. Ya, banyak sih Mas peluang-peluang yang bisa kita buat gitu loh. Biasanya itu datang ini juga karena inspirasi. Nah, ini juga peluang sebenarnya. Peluang. Kan kita sering temui di toko-toko cemilan maksudnya. Ini semacam apa ya? Stik balado mungkin maksudnya. Stik keju balado. Keju ya. Ini anak saya paling suka maksudnya. Iya, anak saya pula. Oh, dicoba juga. Saya sudah tadi maksudnya. Sudah banyak, tapi nanti setelah segmen berakhir saya mau coba juga. Saya mau habis semua nanti. Oh gitu, saya nggak kebagian nanti Mas ya. Tapi nggak apa-apa, di tas masih banyak. Ini kopi ini enak loh Mas, sayang kalau nggak diminumnya. Oh iya, tapi saya memang mengurangi kopi, tidak minum kopi lagi Mas. Gitu. Ini saya datangkan langsung dari Blora. Nah, saya berbicara kopi, memang dia paling pas dengan cemilan. Betul. Tapi saya jadi teringat ketika ada salah satu liputan dari teman-teman kami juga, maksudnya juga kalau salah ikut. Tapi di Madura, tapi itu akan kita bahas di episode berikutnya maksudnya ya. Atau mungkin tapi itu kopi yang unik sebenarnya. Kopi Arab ala kopi khas Arab ala Madura. Nah, itu maksudnya. Mungkin pemirsa penasaran kan? Penasaran. Mungkin bisa ceritakan dikit nggak Mas Deden? Ya, jadi kopi biasanya orang Arab itu suka kopi. Tapi kopi itu beda dengan kopi yang kita di Indonesia. Nah, ini di sini ini diolah dari jadi kopi olahan orang Madura untuk khusus orang Arab. Ini orang Madura keturunan Arab atau orang Arab tinggal di Madura? Orang Arab yang tinggal di Madura dan orang keturunan juga memang sukanya kopi itu. Okay. Dia kopi Indonesia atau kopi yang buat cuma disangrai jadi digiling selesai itu. Tidak. Itu banyak kan kopi kita kan seperti itu. Iya. Tapi beda. Dia ada bahan-bahan lainnya di situ. Bahan herbal tentunya Mas. Bahan herbal nanti ada saksikan di program
Terbaru ada program lain Mas Deden ya. Ada di TV kita ini. Baik. Selain ini tadi Mas Deden, saya lihat nih ada perlu dibahas juga nih sepertinya nih. Nah, yang kotak-kotak ini. Tapi tahan dulu mungkin ya. Oke. Pemirsa juga mungkin penasaran kan Mas Deden ya. Bisa Ada apa nih? Di layar ini ada semakin banyak kotak-kotak ini, tapi dengan kemasan yang menarik, sepertinya harus dijelaskan juga nih tapi mungkin tidak di segmen ini Mas Deden ya. Ada di segmen selanjutnya. Sekarang gini aja. Misal penasaran kan? Ada apa di sini dan apa ini gitu kan? Betul. Kita nantikan setelah komik berikut ini. Kembali lagi dalam Peluang Usaha. Nah, Mas. Ya, gimana Mas Deden? Yang kotak-kotak ini ya? Saya mau membicarakan tentang Coco Island Extra Virgin Coconut Oil. Nah, kalau dia dari namanya tuh kayak ada berbau kelapanya Mas Deden. Ya, memang ini terbuat dari kelapa Murni, buah kelapa ya, kelapa murni. Baik. Nah, ini khusus ya Mas. Ini beda dengan visio biasa ya. Gitu. Bedanya Ini ada gimana? extra virgin coconut oil. Dia itu lebih enak diminum ya. Memang untuk diminum. Kalau untuk dewasa bisa 3 kali 1, untuk anak-anak bisa 2 kali 1. Itu untuk gangguan pencernaan. Nah, mungkin bisa jelaskan manfaatnya Mas Deden. Nah, mau nggak saya ceritakan dulu prosesnya nih? Boleh. Proses bukan proses Harus dong. buatannya. Dari mana sih asalnya? Nah, diceritakan dulu ke pemirsa. Siapa tahu pemirsa ada yang berminat untuk mendapatkan ini Mas Deden ya. Tapi diceritakan dulu seperti apa. Oke, nah ini pemirsa, mungkin pemirsa tahu ya atau pernah dengar VCO ya, Virgin Coconut Oil. Tapi ini beda, Extra Virgin Coconut Oil. Nah ini dibuat oleh seorang profesor yang ada di Indonesia. Dan dia terkenal dengan Cocoman. Dia profesor kelapa, hanya ada 2 di Indonesia, tapi yang satu sudah meninggal dengan satu lagi yang masih hidup. Berarti tinggal satu-satunya ya, beliau ya? Pak Wisnu Garjito. Pak Wisnu. Dan di sini pun ada tulisan De Garjito, karena memang pembuatnya adalah beliau Wisnu ya. Garjito. Nah di sini saya pernah main ke rumahnya Mas. Oh gitu. Baik. Pernah main ke rumahnya. Berarti dari situ, bertemu langsung ya? Iya, saya ketemu langsung, ngobrol-ngobrol sama dia. Banyak ternyata nggak hanya ini aja gitu loh Mas. Oh gitu. Dari kelapa Kelapa, itu sampai diturunkan sampai bisa 1.500 lebih 1.500 produk lebih dari itu, bahkan bisa sampai kayak bensin juga bisa, kecap bisa, makanan kecil bisa. Dan saya yang paling senang adalah minuman, ada kolanya itu, minuman kelapa. Oh, berkarbonasi. Oke, bagaimana rasanya Mas? Mungkin suatu saat di episode tertentu ada ya, harus di episode tertentu dan ada di program lain. Oh baik. Yang akan nanti pemirsa penasaran nonton aja program itu. Gitu. Betul. Nah di sini bisa saya khusus membahas tentang kelapa tadi Mas. Iya, khusus kelapa. Nah ini kalau ini bisa didapatkan oleh pemirsa penonton sekalian di bawah ini nih Mas. Oh ya, ini nomor telepon yang di bawah nanti bisa dijelaskan dapatnya dari mana, harganya berapa, ya nanti bisa langsung kontak di nomor yang tertulis di bawah ini pemirsa. Ya betul. Mungkin juga ada tawaran lain, kenapa sih kok bisa ada di iya, sini? saya sih penasaran sama benefitnya Mas Deden. Karena selama ini ya beberapa tahun yang lalu lah kita kan sering lagi rame-ramenya VCO. Cuman apakah itu memang benar-benar VCO dan kenapa ini namanya kok ada ekstranya gitu kan? Ya, dan ada asid segala macam ya. Ada kandungan-kandungannya dan setelah saya tadi sempat baca-baca ini kan ada manfaatnya nih dari sisi kesehatan misalnya. Gangguan pencernaan segala macam, mah sembelit, bahkan diabetes Mas Deden. Iya, betul. Jadi yang seperti saya baca ada penyakit diabetes atau kencing manis, kanker dan jantung, penyakit jamur dan kulit, penyakit degeneratif, hingga serangan bakteri dan virus. Berarti ini bisa dibilang lengkap ya ininya, kegunaannya. Betul Mas. Mungkin karena memang dia 100% herbal Mas dan 100% ekstrak. Iya betul. Tidak ada campuran apapun, mungkin gitu Mas. Iya betul. Ini kisah nyata. Tadi saya barusan sebelum ke kantor, kan memang dari kemarin perut saya agak kurang enak ya. Itu kurang enak mungkin karena belum makan Mas. Ya, enggak. Oh enggak juga ya Mas sakit ya. Makan terus saya tiap hari. Oh gitu. Ya, saya ke belakang terus akhirnya tadi sebelum berangkat ke sini saya minum itu dulu. Coba minum saya ini ya. aja gitu kan. Alhamdulillah di jalan nggak ada masalah gitu, nggak ada rasa-rasa. Di jalan mampir ke warteg atau enggak Mas? Oh, iya. Oh enggak ya?
Oh kirain mampir ke warteg jadi kenyang gitu kan? Iya. Ditambahnya jadi lebih enak gitu ya, bukan? Sarapan bubur aja tadi. Oh bubur. Baik. Ini coba kita bacakan kandungannya pemirsa. Ini ada lauric acid. Ini 50,8%. Saya pernah baca saya lupa mereknya. Cuman ada lauric acid tapi tidak nyampe segini Mas Dedi. Iya itu. 10% sekian. Cuman saya lupa nah. Berarti ini bisa dibilang tinggi sekali ya kandungan lauric acid ini. Seperti itu. Ada. Ya mungkin pemirsa juga kalau seandainya punya produk bisa juga seperti di sini Mas. Boleh. Bisa mungkin kita Ingin- testok juga. boleh. Gitu. Kita testok dulu gitu kan. Betul. Bener nggak nih gitu kan Mm-mm. produknya, atau ada mau buku. Berarti Nanti- terbuka gini maksudnya, terbuka peluang kerjasama bagi pemirsa di rumah yang memang berusaha atau memiliki bisnis di yang menghasilkan produk. Betul. Ini maksudnya ya. Betul. Tentunya Nanti produk-produk produknya yang masuk sini ya. bermanfaat bagi masyarakat tentunya Iya, ya. betul. Bisa menghubungi kami melalui nomor telepon yang di bawah ini yang Iya. berjalan di depan layar Anda. Dihubungi saja di kontak SMS atau telepon. Insya Allah bisa kita akomodasi melalui program ini Mas Dede. Bahkan nanti akan kita undang pemiliknya. Pemiliknya, jadi Ya, berkomunikasi dengan ngobrol langsung kita lah, ya. kita bertiga gitu ya, akan menjelaskan produknya dia gitu. Baik. Oke Mas, selain itu apa lagi nih yang peluang-peluang usaha apa aja yang kira-kira menjanjikan buat pemirsa sekalian yang Baik. sekiranya bisa dapat ini ya usaha ya, dapat menjadi entrepreneur lah, yang memang sudah berniat menjadi entrepreneur. Usaha apa aja itu Mas sekarang ini Mas? Ya, jadi sebenarnya banyak Mas Deden kalau kita mau berusaha. Ya itu tadi, salah satu caranya adalah dengan mendeteksi masalah apa yang ada di sekitar kita, gitu kan. Jadi dari situ saja kita bisa hasilkan ide-ide baru, konsep-konsep baru. Contoh misalnya di daerah saya Mas Deden ya, di daerah tempat tinggal saya itu banyak sekali limbah-limbah kayu karena memang banyak terdapat di sekitar kompleks perumahan saya itu usaha bangunan. Kayak gitu ya. Jadi usaha bangunan. Nah, ini belum ada yang menggarap. Saya terus terang sampai sekarang masih berpikir apa yang bisa digarap dari limbah-limbah tadi. Sempat saya ngobrol dengan pemiliknya, Pak, dibuang apa nih Pak? Oh saya buang aja, ada yang menerima kok. Oh siapa yang menerima? Ya macam-macam Mas. Dari ternyata tidak hanya dari satu pemulung yang menerima, dari itu dikasih aja Mas, dikasih gratis. Nah saya berpikir apa yang bisa saya olah dari limbah tadi, dan sayangnya Mas saya belum ketemu. Begitu. Mungkin saya kurang giat mencari informasinya mungkin. Iya. Berarti emang nggak cocok di bidang itu. Nggak cocok ya berarti ya. Kira-kira apa? Memang kalau dalam satu bisnismen itu, kadang kita melihat usaha apa, nah ini peluang usaha. Langsung terbersit kata itu kan, usaha ini bagus, kerjakan gitu. Itu aja sebenarnya. Tapi kan ada juga yang bilang begini Mas dan tapi harus sesuai dengan passion. Nah, ada yang seperti itu. Tapi kan kita lihat juga, kadang kita mikir, kita hitung-hitung lah. Kalau kita kerjakan, ruginya apa, ya kan? SWOT, analisa SWOT. SWOT ya. Itu terus selalu dipakai gitu kan. Terus Mas, Ya, Pak Deden, mungkin ada informasi lagi Mas Deden. ya kira-kira kalau saya lihat peluang-peluang usaha ini banyak Bang Mas. Nah ini saya mau sebenarnya mau membahas tentang franchise gitu Bang. Oh gitu. Kenapa dengan franchise Mas Deden? Ya memang sekarang itu banyak menjanjikan ya Mas franchise. Tapi kalau menurut saya sih tidak. Sekarang ini kecenderungannya orang-orang ikut-ikutan gitu ya. Nah itu. Dia buka bisnis belum setahun dibikin franchise. Lah, padahal sepanjang pengetahuan saya, kebetulan saya sempat diskusi juga dengan Pak Odi. Pak Odi itu pemiliknya Cafe Toffee di Indonesia. Surabaya, ya? Iya, di Surabaya beliau tinggalnya. Waktu itu saya ke Surabaya, ada beliau berkesempatan bertemu beliau. Jadi, kalau kata beliau begini, sebuah bisnis bisa dikatakan layak untuk di-franchise-kan itu minimal 5 tahun. Artinya, jika di bawah itu dia belum teruji Mas Deden. Karena teruji oleh apa? Ya teruji oleh segala macam kendala, tantangan segala macam, memperbaiki SOP. Jadi jika ada, jadi mungkin ini juga masukan bagi pemirsa di rumah. Saran kita juga teliti sebelum melakukan atau memutuskan untuk membeli franchise, karena tidak semua itu baik. Dalam artian baik adalah baik secara sistem, seperti itu Mas Deden. Karena bisa jadi Anda harus tahu dulu berapa lama ini perusahaan berdiri. Tuh. Ada yang 2 tahun, karena bisa jadi dia belum teruji. Bukan apa-apa, jangan sampai kita
jatuh gitu kan, atau terjerumus ke dalam kerugian. Walaupun memang dalam bisnis pasti ada ruginya, tapi bagaimana caranya kita meminimalisir kerugian seperti itu. Jadi, nah salah satu caranya adalah yaitu tadi melihat berapa lama bisnis tersebut berjalan. Seperti itu Mas Deden. Jadi bisa jadi masukan juga, bahan inspirasi buat pemirsa di rumah dalam memutuskan sebuah bisnis yang akan dijalani. Memang dari sisi lain franchise mudah untuk dilakukan karena kita tidak perlu set up bisnis dari awal. Kita tinggal beli, kita ada duit, kita tinggal beli berapa juta, jadi deh, kita bisa berjalan. Tapi apakah semudah itu? Tidak, karena kadang-kadang ada pengusaha juga, dia berpikir aku udah beli franchise, selesai. Tapi dia tidak melakukan aktivitas setiap hari. Artinya sederhananya adalah dia tidak tahu prosesnya, padahal itu mutlak dilakukan. Dia harus tahu prosesnya seperti apa. Misalnya Anda berbisnis pengiriman, Anda harus terjun dulu. Anda harus tahu, oh ternyata bisnis begini ya, invoice yang dikeluarkan begini ya, sampai itu dikirim. Jangan sampai ketika Anda beli, oke saya tugaskan satu karyawan, selesai, Anda tinggal pergi di rumah. Bukan itu. Ya selesai juga bisnisnya, bisa dibilang seperti itu. Bisa dipastikan dalam tanda petik bisnis Anda akan tidak berkembang, bahkan mungkin jatuh. Karena kita harus tahu dulu. Seperti itu Mas Deden. Saya pengalaman ketika saya berbisnis ikan hias Mas Deden. Karena saya suka tadinya, tapi saya tidak tahu ilmunya. Padahal setiap bisnis harus ada ilmunya. Banyak ikan saya yang mati. Memang akhirnya tadi habislah gitu kan. Bagi begitu Mas Deden. Mungkin nanti di segmen terakhir kita akan lebih detailkan mengenai tips apa yang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah. Mas Deden ya. Mas Deden pasti ada dong tipsnya dong. Insya Allah ada. Berarti saya nggak usah dong. Saya juga ya. Baik. Oke pemirsa, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Sebelumnya mari kita lihat berikut ini. Mas, udah mulai Mas. Belum selesai, satu segmen lagi. Oke, maaf ya. Dalam peluang usaha ini kita dalam segmen terakhir ini akan membicarakan tentang tips. Nah kita dengarkan nih, Mas Fauji mau ngasih tips. Bukan tips kasih duit, bukannya? Bukan. Tips. Nah, bukan TIP tapi ada S-nya. Iya. Baik pemirsa, di episode kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah tips bagi bisnis pemirsa agar mudah dikenal oleh masyarakat. Nah, tipsnya satu saja, yaitu bekerja samalah dengan media setempat, misalnya radio atau TV lokal atau TV yang ada di daerah pemirsa. Nah, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk beriklan. Kenapa? Gimana tuh? Nah, belum tahu kan hasilnya. Nah, saya kasih tahu caranya. Jadi, nah ini sudah sering saya lakukan juga ketika saya menggeluti bisnis dan ketika saya bekerja di sebuah stasiun televisi. Jadi, caranya begini pemirsa. Pemirsa memiliki produk nih, misalnya produk makanan ringan nih. Nah, tapi tetap ingin berpromosi, ingin tetap beriklan. Tapi untuk duit, wah ini Mas kan besar sekali. Nah, coba ajukan penawaran kepada televisi atau radio setempat dengan cara full barter Mas Deden. Artinya, jadi saya akan menyerahkan produk saya kepada ini untuk dijadikan sebuah sampel, tapi harus rutin. Artinya, oke, kerjasamanya setiap 1 bulan saya akan supply misalnya 50 produk kepada radio setempat atau TV setempat. Nanti TV ya kewajibannya adalah menyenayangkan atau kemudian membuatkan juga, gitu. Sehingga bikinlah kerjasama yang panjang, misalnya 6 bulan, jangan sebulan, karena pasti tidak akan efektif, Mas Deden. Jadi minimal adalah 6 bulan. Nanti di situ akan terukur, efektif nih. Cara mengukur efektifnya gimana? Ada lagi Mas Deden, kerjasama dengan media setempat, mintalah nomor khusus, yang itu akan kita berikan kepada staf kita agar bisa terpantau. Jadi nomor itu menandakan bahwa calon pembeli kita mengetahui informasi produk kita dari media tersebut. Seperti itu. Nah, belum tahu kan kan? Nah, ini saya baru tahu Mas, kayak kayaknya hal seperti ini perlu dibuat pemirsa ketahui ya. Betul. Itu menarik sekali pemirsa. Betul. Jadi kita promosi tidak harus dengan uang memang. Betul ya. Kita barter aja ya. Kita full barter seperti itu. Ya mudah-mudahan pemirsa ada
inspirasi dari tips yang saya sampaikan barusan. Seperti itu Mas Deden. Ya, bagus tuh Mas. Boleh. Kayaknya Mas Deden mulai hari ini udah mulai Saya udah ada niat bersiap-siap sendiri. juga nih Mas, dengan bisnisnya ya Mas Deden ya. Betul, saya akan kasih aja ya berapa produk Ya, saya nanti buat kan tinggal ini. dinegosiasikan dengan media setempat Betul. seperti apa. Saya yakin pasti banyak media yang butuh juga Mas, seperti itu. Artinya karena kita asal tujuannya sama-sama membangun. Betul. Seperti itu Mas. Ya Deden. mudah-mudahan tips ini dapat menginspirasi pemirsa sekalian dalam meningkatkan penjualan, penjualan ya. produk-produknya seperti itu. Oke pemirsa, demikianlah peluang usaha kita kali ini. Mudah-mudahan dalam acara ini pemirsa dapat mengambil hikmahnya dan membuka inspirasi peluang usaha apa saja yang mungkin pemirsa sekalian bisa untuk mengembangkannya ya. Amin, amin, insya Allah. Saya Dede Firman. Dan saya Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.